Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aang Munawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Hari ini kita akan ngebahas tentang investasi pisang Raja Buluh, ya, dimana kapan dia sudah mulai berbuah, kemudian dalam 5 tahun ini berapa yang dapat dihasilkan dari setiap tangkai. Kita bahas dengan Pak Dedi. Pak Dedi, ya, Pak. Kita ingin membahas sebetulnya kapan sebetulnya, ya, misalnya berapa lama mulai panen, kemudian berapa jarak, dan kira-kira bagaimana pengelolaan agar UMKM juga bisa mengelola dengan baik. Gimana Pak Dedi? Jadi ini Pak, kalau kita pisang Raja Buluh Pak, ya, kalau kita nanam secara tradisional, ya, secara biasa tanpa teknologi Pak, ya. Tanpa teknologi. Tanpa teknologi. Ya. Dari awal tanam tuh dari umur 7 bulan tuh udah bertongkol Pak. Udah bertongkol 7 bulan. 7 bulan. Secara tradisional dengan catatan dirawat, dipupuk rutin setiap bulan Pak, ya. Nah, ya ini contohnya gimana? Ini contoh Pak. Seperti ini umur 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Ini 4 bulan. Ya, 4 bulan setengah udah keluar anakan. Iya. Karena ini bibitnya si jajar ini anakan dewasa Pak. Oh, anakan dewasa, ya. Tapi kalau misalkan kita nanam anakan kecil, andai segini gini nih kecil. Iya, iya. Ini berapa? Baru anakan seperti ini tuh 5 bulan setengah. 5 bulan setengah. Kalau ini baru 4 bulan sudah keluar anak. Oh, karena anakan dewasa Pak, yang 2 meteran. Jadi nanam tuh ada bibit berbagai macam, ada bibit, ada yang anakan ada anakan dewasa gitu. Iya, iya. Nah, kemudian dia sudah mulai beranak nih. Beranak Pak. Kemudian nanti ini kan umur tadi berapa bulan Pak Dedi? 4 bulan. Kira-kira berapa lama lagi dia mulai keluar jantung? Paling lambatnya juga ini 3 bulan Pak. 3 bulan lagi akan ini, berarti umur 7 bulan sudah ada keluar tongkol jantung. Keluar jantung. Jadi gini Pak nih. Iya. Ini contoh yang ketika satu musim tanam dalam waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun akan menghasilkan 4 tandan. Contoh tahun pertama umur 10 bulan kita bisa panen. Iya. Ini panen 1. Iya. Nanti 5 bulan kemudian, berarti kan 15 bulan Pak, ya? Iya. Berikutnya ini Pak. 5 bulan kemudian ini. Iya. Dan 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian ini, yang ini. Dan berikutnya ke sini 5 bulan. 5 bulan lagi. 5 sehingga 2 tahun itu 4 ya. Minimal. Ya. Luar biasa ini. Pisang Raja Buluh. Cek benteng. Iya, ya, benteng ya. Iya. Aduh, luar biasa ya. Gimana lain benteng. Pisang premium Raja Buluh sedang nah ini dia. Benteng bener. Aduh, luar biasa tuh. Udah mau kuning tuh, bener ya. Aduh, luar biasa ini mah. Bisa seminggu pisang premium, ya. Namun yang asak tangkal, udah nggak asak kan, iya. Hujan Pak. Iya, jadi kalau memang tidak ada panas, agak lama ya. Lama. Kuningnya. Nah, sepertinya daun di sini Pak. Iya. Ini adalah pisang Raja Buluh. Jadi yang dipanen minggu lalu, dan saya akan mencoba memakannya. Nah, inilah bentuk dari pisang Raja Buluh, ya. Kemudian dari sisi wanginya tapi tidak menyengat, bagus. Kemudian dari sisi tekstur, nah, teksturnya lembut tetapi tidak lembek. Nah, inilah keistimewaan dari pisang Raja Buluh, dan memang
pisang Raja Bulu ini harganya premium. Jadi nampaknya memang tidak menyesal kalau membeli pisang Raja Bulu yang memang sudah waktunya untuk dipanen. Dan ini sangat bagus untuk kesehatan karena ini warnanya kuning, ya. Jadi umumnya spektrograf biasa punya celah kecil luar biasa. sehingga berkas cahaya bisa masuk dan berdifraksi. Jadi Apa buah difraksi adalah pisang penyebaran cahaya Raja Bulu yang lokal ini ternyata. Nah, kalau pisang ini yang namanya tanduk, Pak Dedi, berapa lama ini? Kalau tanduk Pak, Ya. mau keluar tongkol itu waktunya 10 bulan lama Pak. Oh, 10 bulan. Iya 2 bulan bisa dipanen nih, makanya 1 tahun. Ada yang bilang ini 6 bulan, bohong. Saya Oh. iya. Sudah dibuktikan Udah dibuktikan 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Kalau yang namanya pisang Tanduk. tanduk. Tapi kan nggak tahu ya kalau tanduk yang hibrida. Kalau ini kan tanduknya tanduk kuning Pak. Tanduk kuning ya. Ya ini isinya kuning. Oh. Kuning, bener-bener kuning merah. Yang lokal Iya, asli iya. ini. Wah, ini perlu ini plasma nutfah nih Pak Dedi. Makanya kalau pisang tanduk Pak, Ya. ketika kita nanam tuh hanya sepintas. Hanya sepintas ya. Ya, jadi ketika kita nanam, kita harus bongkar lagi, harus pindah lagi ke nanam baru lagi. Oh, jadi tidak boleh di situ terus ya? Nggak bisa, kecil. Kecil nanti. Ya, Wah, ya ini udah pernah dibuktikan, benar. karena Ya, dia ya. gendong anaknya terlalu banyak. Oh, iya. Menghasilkan anakan bisa sampai 70-80 Ya. anakan tunasnya. Berarti harus dipangkas terus ya. Makanya kalau saya teliti kok kenapa pisang tanduk hanya sepintas. Nggak taunya gendong anaknya terlalu banyak. Oh, iya ya. Inilah keragaan pisang tanduk. Ya. Ini dalam satu rumpun ada 4 yang besar, ya. Oh, banyak sekali ini, ya. Jarang dilakukan penjarangan. Ini hasilnya. Jadi pisang tanduk. Perkebunan pisang tanduk. Semuanya sudah berbuah. Sudah waktunya berbuah. Tanduk. Ini pisang tanduk. Dalamnya kuning ya. Oh. Tanduk kuning. Nah, ini kita melihat pisang tanduk ya. Jadi ini jenis pisang tanduk, dimana kalau kita potong ini warnanya agak kekuningan ya. Kulitnya tebal ya, jadi kalau dimakan pun enak sekali dan kenyal ya. Nah, biasanya juga bisa dimakan dalam bentuk dikukus. Nah, kalau dikukus ada beberapa jenis pisang tanduk ini ya. Biasanya ada yang lembek. Nah, ini termasuk kelompok yang masih kenyal ya. Ini merupakan pisang tanduk istimewa ya, karena rasanya manis, bisa dimakan baik dalam bentuk langsung maupun setelah dikukus, atau biasanya menjadi pisang goreng. Ini bagus. Jadi ini legit ya. Inilah jenis pisang tanduk yang premium. Nah, ini adalah kumpulan dari pisang kepok ya, Pak Dedi. Ini pohon pisang Kepok kuning. kepok kuning ya. Ya. Wah, tapi ini lebih tinggi ya, Pak?
segini itu Pak nggak begitu tinggi sebenarnya. Oh, segini nggak Ya, begitu tinggi. ganggu ini Pak. Kalau kemarin sebelum kita bongkar, lebih besar, Iya. lebih tinggi lagi. Dan ini berapa bulan Pak Dedi? Sama dengan pisang Raja Bulu? Oh, lebih lama Pak. Lebih lama. Jadi begitu keluar jantung, kita Iya. harus nunggu 4-5 bulan baru tua. Oh, jadi mulai keluar jantung ini berapa bulan ini umurnya? Jadi sama gitu, sama tetap Pak umur 8-10 bulan. 8-10 bulan. Iya, cuman begitu keluar jantung, kita Iya. nunggu 4 bulan baru Nunggu tua. 4 bulan. Iya, lama. Oh, lama ya, lebih lama. Inilah bentuk dari pisang kepok yang dipanen saat sudah menguning. Ada lagi jenis pisang kepok. Pisang kepok ini juga pisang yang populer di Indonesia, ya, yang bisa dimakan dalam bentuk mentahnya, ya. Nah, ini termasuk dari jenis kepok kuning, ya. Dimakan secara langsung juga manis dan kenyal. Nah, kemudian bagaimana kalau dia dikukus? Ini yang sudah dikukus. Jadi ini yang belum dikukus langsung, ini yang sudah dikukus. Ternyata jenis pisang kepok kuning ini, ya, ini tidak lembek, tidak benyek, ya. Jadi kalau dimakan pun masih lebih. Inilah yang namanya pisang kepok premium, ya. Jadi kalau kita isi kebun dalam 1 hektar itu ada pisang Raja Bulu, kemudian ada pisang tanduk, ya, kemudian ada pisang kepok, ini bisa menghasilkan nilai yang cukup besar, ya. Jadi kalau pisang Raja Bulu aja minimalnya 100.000 per tandan, ya. Kemudian pisang tanduk ini minimal 75.000, ya. Kalau yang pisang kepok juga tidak jauh dari pisang tanduk. Nah, terutama jenis yang seperti ini, ya, jenis yang kuning, sehingga dia tetap kenyal. Jadi pada saat investasi pertama saja kita bisa menanam selain, Dan tidak ada berhentinya kalau kita nanam pisang Pak, Ya. udah seperti ini, udah nggak ada berhentinya Pak. Jadi sepanjang tahun sepanjang tahun dan akan panen. menghasilkan panen, dan ya. kita bisa panen Ya. per minggunya puluhan tandan. Tapi ingat, memang ada penyakitnya, Ada yaitu fusarium, Fusarium, layu bakteri dan daun kerdil Pak. daun kerdil. Tapi itu semuanya bisa Ditangani Pak, Ditangani. ditangani dan dicegah. Jadi pada intinya Ya. masalah penyakit sih Pak, Ya. semua juga ada penyakitnya ya. Oke. Ketika kita cegah nggak mungkin masuk gitu Iya, Pak. iya. Ketika pun kena itu kesalahan kita sendiri, itu Nah, ya, bukan alam. betul. Hmm. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan, bahwa minimal 4 tandan dalam 2 tahun pertama, tetapi selanjutnya bisa 4 tandan, ya. 4 tandan. Tahun ke-3-nya, tahun ke-4 dan tahun ke-5, sehingga kita bisa menghitung bagaimana kelayakan dari investasi pisang Raja Bulu ini, termasuk juga manfaatkan investasi ini dengan sereh, karena sereh diantaranya juga bisa mengurangi penyakit. Jadi gini Dan Pak, hama, ya. Jadi hamanya pisang itu semut merah Pak. Ya. Jadi kita tanam sereh itu buat rumahnya si semut merah. Jadi untuk memberikan fasilitasi semut merah jangan sampai Diam di rumpun pisang gitu. Iya. Oke, itu merupakan
clue-nya. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.